Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak pada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran banyak sekali kita menemukan ayat yang memotivasi kita untuk melakukan aneka kebaikan-kebaikan. Bahkan bukan hanya itu, tetapi juga memerintahkan kepada kita untuk saling bersaing, saling berkompetisi dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya kita lihat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, Allah berfirman, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang maknanya adalah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah dalam hal tersebut, yaitu dia atau kita semua diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berlomba-lomba, yaitu orang yang menjadi disebut al-mutanafisun, yaitu sering berlomba-lomba, selalu berlomba-lomba dalam hal melakukan kebaikan. Hal ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memaparkan terkait dengan innal abrara lafi na'im, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik lalu nanti balasannya di akhirat yang luar biasa, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara di ayat yang lain kalau kita lihat Allah berfirman walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka ini juga merupakan perintah untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan. Berkompetisi adalah satu hal yang memang sunnatullah. Yang tidak boleh adalah ketika kita berkompetisi lalu kita melakukan kompetisi itu dengan curang, melakukan kompetisi itu dengan menyakiti atau mengambil hak-hak orang lain dan seterusnya, maka inilah yang sesungguhnya tidak diperkenankan. Tetapi dalam hal kebaikan, maka yang harus kita lihat adalah orang yang telah melakukan kebaikan lebih banyak dibanding kita. Kita ambil contoh misalnya ketika kita sudah menunaikan sholat 5 waktu secara utuh, maka yang kita lihat bukan orang yang sholatnya belum utuh. Karena yang sholatnya belum utuh, kalau itu yang menjadi acuan, maka kadang-kadang menjadikan kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana orang-orang yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dengan utuh, lalu dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Maka
Maka dari itu ma'asyiral hadirin, terkait dengan bagaimana kita berkompetisi dalam hal kebaikan, ini harus kita lakukan dalam segala hal. Dalam hal ibadah jelas harus kita lakukan. Dalam hal keilmuan dan keahlian, maka itu juga harus kita lakukan. Karena terlebih lagi zaman sekarang, di era digital yang seperti sekarang ini, kompetisi semakin ketat. Sehingga kalau kita tidak menyiapkan diri kita dengan baik, tidak menyiapkan keahlian kita dengan baik, maka kita akan tergerus oleh derasnya arus informasi dan perkembangan zaman seperti saat ini. Kalau kita lihat, ada satu isyarat di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil kita petik hikmahnya, yaitu ketika salah satu putri dari Nabi Syuaib ketika matur kepada Nabi Syuaib terkait dengan Nabi Musa alaihi salam, mereka mengatakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin, yang maknanya adalah sesungguhnya orang yang terbaik yang dapat engkau pekerjakan atau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan secara maksimal adalah al-qawi dan al-amin. Artinya apa? Maka terkait dengan keahlian yang harus kita siapkan dalam menghadapi tantangan zaman, maka ada dua hal paling tidak yang harus kita miliki. Yang pertama adalah al-qawi. Al-qawi maknanya secara bahasa adalah kekuatan. Tetapi jika kita kontekstualisasikan, maka kekuatan itu sesungguhnya ada pada bagaimana kapasitas keilmuan seseorang. Dan boleh jadi al-qawi atau kekuatan adalah sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Maka hal pertama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat berkompetisi dengan baik adalah al-qawi, yaitu memiliki kekuatan atau keterampilan atau keahlian dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah al-amin. Seseorang yang telah memiliki kompetensi, maka harus dibalut dengan al-amin, yaitu orang tersebut memiliki amanah. Orang tersebut dapat dipercaya. Ketika diberikan tugas-tugas kepada dia, maka dia mampu menunaikan amanah dengan baik. Karena al-amin sesungguhnya memiliki makna adalah orang yang bisa memberi rasa aman, sehingga ketika dia diberi amanat, maka orang yang memberi amanat itu percaya 100% kepada dia. Lalu al-amin adalah orang lain merasa aman, lalu dia dapat dipercaya, perkataannya dapat dipegang, perbuatannya selaras dengan ucapannya. Itu semua tercakup dalam al-amin. Maka dua hal inilah, al-qawi dan al-amin, kalau kita pegang dengan kuat dan kita persiapkan sejak dini, maka insya Allah di masa-masa yang akan datang dan seterusnya kita akan mampu menjawab tantangan zaman. Untuk itulah bagi adik-adik yang masih berada di tingkat menengah atas atau di SMK, maka masa muda jangan pernah disia-siakan. Perkuat al-qawi dan perkuat al-amin. Karena al-qawi saja tanpa al-amin, maka orang akan berat untuk mempercayakan pekerjaan kepada Anda. Al-amin saja tapi tidak memiliki kompetensi dan keahlian, maka juga akan berat dalam melaksanakan tugas, dan termasuk orang yang menitipkan amanah akan merasa berat. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, maka bagi kita yang saat ini sudah bekerja sesuai dengan konteks pekerjaan kita masing-masing, maka kembali untuk memetik ayat ini, memetik hikmah dari ayat ini, maka al-qawi dan al-amin adalah bagaimana kita selalu mengasah kompetensi kita dan senantiasa bekerja dalam kejujuran, dalam mengemban amanah secara baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة